Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak hebat, inilah tutorial untuk mengerjakan UAT TIK. Perhatikan baik-baik ya. Dan siapkan dulu peralatan yang kalian butuhkan. Yang pertama, ada kertas. Kalian bisa gunakan kertas HVS atau kertas yang ada di rumah. Kemudian laptop dan juga spidol, pensil atau ballpoint untuk menulisnya. Step pertama, kita tuliskan dulu, kita rancang tulisan kita untuk kita tulis pada slide-slide yang ada pada PowerPoint kita. Kita mulai dari slide pertama, kita tulis dahulu slide 1 di sini. Slide 1 berisi judul yang akan kita tuliskan, presentasi apa dan juga identitas diri. Jadi di sini Ustazah tuliskan judulnya. Judulnya adalah organ pernafasan manusia. Dan cara menjaganya. Nah, ini akan kita tulis pada slide pertama ya, jadikan judul presentasi kamu. Nah, kemudian slide pertama itu berisi tentang identitas diri kamu. Jadi, nama dan kelas ditulis pada slide 1. Namanya misalkan Ustazah beri nama Nihlatul sesuai nama Ustazah. Kelasnya jangan lupa kelas apa. Contohnya kelas 5G. Nah, ini akan kita tulis pada slide pertama. Kita lanjut ke slide kedua. Kita tulis dulu di sini slide 2. Slide 2 berisi nama organ pernapasan manusia minimal 5. Jadi tulis dulu di sini judulnya, yang Ustazah kasih garis bawah adalah judulnya ya. Misalkan di slide pertama judulnya ini. Nah, di slide kedua kita beri judul lagi organ pernapasan manusia. Nah, Ustazah kasih garis bawah menandakan ini judul yang akan kita tulis pada tiap slide-nya. Nah, organ pernapasan manusia yang ditulis minimal ada 5. Jadi Ustazah tulis dulu A, B, C, D, E. Nah, minimal ada 5. Yang pertama adalah hidung. Yang kedua adalah trakea, misalkan trakea. Yang ketiga misalkan bronkus. Yang keempat bronkiolus. Yang terakhir misalkan paru-paru. Nah, kalian boleh menyebutkan lebih dari 5, menyebutkan lengkap ke 9-nya atau 5 saja juga nggak apa-apa, minimal 5. Nah, ini saja ditulis pada slide kedua. Kita lanjut ke slide ketiga. Kita tulis dulu di sini slide 3. Slide 3 itu berisi tentang gangguan atau penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan manusia atau organ pernafasan manusia. Kita tulis dulu judulnya, gangguan. Kalian boleh menggunakan gangguan atau penyakit. Ustazah kasih atau saja, kalian pilih salah satu. Penyakit pada organ pernapasan manusia. Nah, Ustazah garis bawah semuanya menandakan inilah judul yang kita tulis pada slide ketiga. Yang ini pada slide ketiga, gangguan atau penyakitnya kita diminta menyebutkan minimal 4. Nah, sekarang berilah tanda dulu, misalkan A, B, C, D. Kalian boleh memberikan tanda 1, 2, 3 atau titik-titik. Nah, lebih baik A, B, C, D atau enggak gitu 1, 2, 3 supaya lebih jelas. Kita tulis dulu gangguan atau penyakitnya apa saja yang kalian ketahui minimal 4. Yang pertama, Ustazah ingin menuliskan asma atau sesak napas. Nah, Ustazah tulis dulu di sini asma garis miring sesak napas. Yang kedua, Ustazah ingin menuliskan pneumonia, maka dituliskan pneumonia. Nah, cek kembali ejaannya ya, biar tidak salah. Kemudian yang ketiga, di poin 3 Ustazah ingin menuliskan difteri. Nah, tulislah di sini difteri. Nah, dan yang terakhir Ustazah ingin menuliskan emfisema. Nah, inilah penyakit yang 4 penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Ini akan kita tulis pada slide ketiga ya. Selanjutnya kita akan menuliskan pada slide keempat, tidak terlihat ini slide 4. Slide 4 itu berisi apa? Nah, slide keempat adalah upaya kalian menjaga organ pernapasan yang kalian miliki. Nah, kita tulis judulnya dulu, upayaku. Ustazah tulis upayaku karena inilah upaya Ustazah untuk menjaga organ pernapasan Ustazah tetap sehat. Nah, upayaku ditulis menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, ini yang kita tulis. Kita kasih garis bawah lagi supaya tahu inilah judulnya yang akan kita tulis pada slide keempat. Pada slide keempat kita diminta untuk menyebutkan 4
ya, 4 cara atau 4 upaya yang kita lakukan untuk menjaga organ kita tetap sehat. Nah, Ustazah kasih A di sini, makan, makanan, sehat. Nah, ditulis di sini, dan juga berolahraga Nah, berlanjut ke yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Untuk yang ketiga, karena tidak cukup, Ustazah akan balik. Dibaliknya sini. Yang ketiga, saya tulis dibaliknya sini ya. Yang ketiga adalah, nah kita atau Ustazah tidak merokok. Nah, mungkin di luar sana ada juga perempuan yang merokok, tapi Ustazah tidak merokok. Dan juga, nah ini yang penting, menghindari atau menjauhi perokok agar kita tidak terkena asapnya, sehingga kita tidak menjadi perokok pasif. Yang keempat ya, ini yang keempat adalah memakai masker. Nah, ini yang paling penting saat ini ya, memakai masker saat berada di lingkungan berpolusi. Nah, atau walaupun tidak berpolusi saat ini, untuk menghindari penyakit yang lain, kita tetap memakai masker. Nah, yuk kita lanjut pada menulis di PowerPoint ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk menulis di PowerPoint ya. Jadi kertasnya sudah disiapkan. Kemudian kita buka laptop kita, nyalakan dan pastikan memiliki koneksi internet, karena kita akan mencari background untuk tiap slide-nya pada internet ya. Nah, kemudian kita buka dulu PowerPoint kita, cari di sini search, atau kayak gitu di desktop biasanya ada PowerPoint. Kalau tidak ada, cari di start ya, pilih search yang ada di sini di kaca pembesar ini dan diklik, tuliskan PowerPoint atau Power gitu aja, biasanya sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul, maka kita klik dulu nih, klik PowerPoint di sini supaya terbuka. Nah, saat sudah terbuka seperti ini, kita klik di sini blank PowerPoint ya. Yaitu kita pilih yang masih kosong karena kita akan mengedit nanti, dan kita tulis pada slide pertama sesuai catatan kita pada kolom di sini, kolom yang ada 2 kolom di sini, klik to add title, kita klik dan kita tulis judul yang akan kita berikan, yaitu organ pernapasan manusia dan cara menjaganya. Kita tulis ya di sini, organ pernapasan manusia. Nah, pastikan untuk tidak typo ya, karena akan mengurangi esensi dari yang kalian tulis atau maksud makna yang akan kalian sampaikan, seperti itu, dan cara menjaganya. Nah, kalau sudah, klik di sini yang bagian kedua, klik to add subtitle, klik di sini untuk menuliskan nama ya. Identitas kamu harus ada di sini supaya bisa terdeteksi milik siapakah presentasi yang terkirim. Kalian tulis namanya, misalkan nama Ustazah. Kemudian kalau sudah, enter, dan kelasnya jangan lupa kelas apa, misalkan kelas 5G. Kalau sudah, nah ini sudah jadi slide pertama. Kita lanjut ke slide kedua, klik slide yang ada di bagian kiri dan pilih di sini menu yang ada di home sini dengan klik new slide atau Ctrl M juga boleh, enter juga boleh. Klik new slide di sini. Nah, dia akan muncul slide kedua dan bentuknya seperti ini. Kita klik dulu titelnya di sini untuk memberikan judulnya. Judulnya pada slide kedua adalah organ pernapasan manusia. Jadi kita tulis dulu di sini. Udah diklik, kemudian kita tulis ya. Kita tulis organ pernapasan manusia. Oke, sudah. Nah, kalian bisa menjadikan tengah atau rata pinggir. Kalau Ustazah rata pinggir aja. Klik di sini dan kita tulis organ pernapasan manusia itu ada apa saja. Nah, tadi kita diminta menyebutkan 5, maka kita tulis ke 5-nya, minimal 5. Lebih dari itu silahkan ya. Kita tulis dulu, misalkan yang pertama adalah hidung. Nah, akan muncul titik. Ini bisa kita ganti nanti. Kita ganti nanti aja ya. Next, kalau sudah, klik enter. Pilih, diklik lah trakea. Sesuai dengan yang kalian tulis ya. Ini sudah sesuai yang sudah tuliskan. Bronkus, yang keempat adalah bronkiolus. Nah, kemudian yang terakhir adalah paru. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita ganti, kita blok dulu, boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas, seluruh yang ada di sini nih, di blok seperti ini. Lalu kita pilih di sini, pastikan sudah ada di menu home dan pilih numbering di sini. Pilih yang segitiga dan pilih ABCD sesuai yang kita tulis pada kertas tadi. Boleh kalian nomor 1, 2, 3, gini juga boleh, ABCD juga boleh, gitu ya. Sama aja. Udah, oke, pilih yang ini atau yang 1, 2, 3, sudah pilih yang ABCD. Berarti yang slide kedua sudah selesai. Kita klik lagi untuk bikin slide yang terbaru. Misalkan kita mau menambahkan slide dengan cara Ctrl M, boleh diklik dulu slide-nya, klik pada keyboard Ctrl dan M. Nah, sudah muncul, kita klik untuk judulnya dan kita tulis judulnya apa. Judulnya adalah tadi gangguan atau penyakit. Kalian boleh pilih salah satu, gangguan atau penyakit, salah satu aja, pada organ pernapasan
manusia. Oke, nah kita klik untuk yang kolom di bawahnya. Kita mau nulis gangguannya ada apa aja, tulis yang pertama asma, asma atau garis miring nih, kasih sesak napas, jangan lupa dikasih spasi setelah garis miring. Kemudian yang kedua adalah pneumofisema. Kita diminta minimal 4, jadi 4 aja juga boleh. Jangan lupa diklik dan di blok semua kita ganti biar terbaca ada berapa, D atau 1, 2, 3. Silahkan Ustazah pilih yang ABCD sesuai yang saya tulis pada kertas. Kalau sudah, kita klik di sini, yaitu klik slide-nya dan pilih Ctrl M atau Enter juga boleh. Diklik CTRL-M dan klik tab titel yang ada di atas. Kesehatan kita tulis seperti yang ada di kertas. Upayaku menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, kalau sudah jadi nih, kita klik dulu yang bawah. Kemudian kita tulis apa saja yang akan kita lakukan atau upaya kita apa. Yang pertama, upaya Ustazah adalah makan makanan sehat. Nah, tulis aja dan berolahraga gitu. Nah, yang keempat adalah memakai masker. Nah, kita tulis. Oke. Nah, kita cek ya sebelum kita beralih ke kalimat selanjutnya apakah ada typo atau tidak. Memakai ya, di sini memakai masker saat berada di lingkungan berpolusi. Nah, titik. Nah, berarti untuk slide 1 sampai slide 4 sudah selesai untuk isinya. Nah, kita akan lanjut untuk memberikan background. Diminimize dulu tadi supaya bisa terlihat desktopnya. Kalau ada Google Chrome silahkan diklik atau di bawah sini juga bisa. Nah, kita cari, bisa kalian pilih di sini. Nah, untuk pada slide 1 ya, pada slide 1 pada judulnya Ustazah ingin memberikan background dengan tema perkotaan yang asri ya. Coba kita cari background jalan kota. Nah, kartun misalkan supaya biasanya lebih menarik. Nah, kita kasih huruf HD, biasanya lebih kualitasnya lebih bagus dan klik enter. Nah, ini sudah muncul, kita klik gambar yang ada di sini ya. Nah, biasanya akan lebih banyak lagi. Nah, kalian bisa pilih yang kalian mau, tapi Ustazah sepertinya akan memilih ini aja. Yang di sini. Nah, pilih yang ini ya. Kalau sudah pilih ini, kita save as. Kenapa Ustazah pilih yang ini? Karena ini ada space yang kosong biar nanti tulisannya judul sama nama bisa terlihat. Bisa. Oke, kita pilih yang polos. Yang ini, kita klik kanan, kita save as. Kita save as, biasanya sudah muncul di download atau kayak gitu di folder yang terakhir kita download di mana. Misalkan ada di flyer ini. Kita coba kasih nama misalkan TIK 1. Maksudnya berarti TIK untuk slide 1. Kita save ya. Nah, sudah terdownload kalau sudah tidak berkedip. Nah, kita buka PowerPoint. Lalu kita klik di sini untuk slide 1 dan klik desain, menu desain. Di sini diklik menu desain. Kalian dapat menggunakan desain yang sudah tersedia di PowerPoint. Cuman biasanya dikurang sesuai temanya. Nah, karena kita ingin temanya lebih sesuai, maka kita custom ya, kita buat sendiri. Caranya bagaimana? Gampang. Caranya setelah kalian mengklik menu desain, kalian pilih yang paling kanan yaitu format background. Format background kini diklik. Nah, ini untuk menambahkan background. Nah, kalau sudah kita ingin menambahkan gambar tadi kan, maka pilih picture or texture fill. Di sini diklik. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini, biarkan saja. Kita pilih file di sini di bawahnya sini pilih file. Karena kita mau insert file dari komputer tadi, dari laptop yang sudah kita download. Tadi berada di sini. Folder flyer, kita cari TIK. Ya toh, tadi namanya adalah TIK 1. Kalian bisa nulis juga di sini. Gampang ya. TIK 1 kita insert, kalau sudah diklik di insert. Nah, dia akan muncul di sini. Wah, gampang kan? Sudah muncul. Nah, ini karena tulisannya menurut Ustazah tidak terlihat, kita bisa geser. Caranya adalah geser dulu yang ada di atas ini, malah di ininya tulisannya, kemudian di kotaknya kalau sudah ada tanda kotak seperti ini, tanda plus seperti ini, kita klik dan kita geser ke atas supaya bisa terlihat. Sama di bagian sini, di bagian nama juga gitu, kita juga bisa geser. Nah, supaya terlihat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa dibaca ya. Nah, gampang sekali untuk bikin backgroundnya. Sekarang kita lanjut ke background yang kedua ya. Kita klik lagi nih bagian slide kedua, kita cari background yang ada di Google. Nah, kita coba sih cari background organ pernapasan manusia ya. Nah, biasanya saat kita mencari organ pernapasan manusia, baik itu sebagai background, kadang munculnya itu seperti ini. Jadi kurang tepat untuk dijadikan background. Maka kita bisa bikin background sendiri. Itu juga boleh. Misalkan tadi yang kedua, slide kedua ini kan berisi tentang organ pernapasan manusia. Nah, kita bisa memberikan gambar organ pernapasan manusia di sini sebagai backgroundnya. Kita coba ya. Bagaimana caranya? Yuk kita coba. Setelah kita buka Google Chrome, maka kita cari gambar yang sesuai. Wah, sepertinya ini sesuai ya. Coba cek ya yang Ustazah kasih kursor ini. Nih, caranya seperti ini. Nah, kita klik dulu. Wah, ini juga semakin cocok ya. Nah, kalian bisa memberikan
kalian bisa melihat ke bawah-bawah lagi, biasanya juga lebih menarik. Nah, Ustazah pengen yang ini deh, gambar yang ini, coba yang ini untuk dijadikan background kita. Nah, ini karena kita tadi ada judulnya adalah organ pernafasan, sepertinya cocok banget kalau ini jadikan background. Kita klik kanan. Caranya kita bisa save as. Kita bisa save as juga atau copy image di sini biar nggak usah nge-save. Copy, klik kanan, copy, kemudian kita klik PowerPoint-nya. Ya, klik presentation yang tadi kita bikin di sini di slide 2, diklik slide 2 dan Ctrl V. Ctrl V, biasanya agak lama, nggak apa-apa. Nah, sudah muncul, kita geser, klik dan digeser. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya yang lainnya ini juga memiliki warna yang sama sehingga seperti background sungguhan. Nah, kita gampang banget caranya. Klik slide-nya. Kemudian format background tadi diklik ya, yang ada di desain tadi karena ini sudah ada, jadi kita tinggal meneruskan. Pilih solid fill, kalau sudah warna hitam berarti sudah terpilih. Pilih color di sini pilihannya dan pilih more yang lainnya, pilih eyedrop di sisi paling bawah, eyedropper. Pilih dan pilih di sini bagian mana yang ingin kalian samakan. Nah, untuk lebih bagusnya kita samakan dengan warna yang di pinggir ini ya. Kita klik satu kali. Nah, jadi deh semuanya berwarna sama. Oke, gampang ya. Gampang sekali. Sekarang kita lanjut ke slide ketiga. Kalau gitu dengan cara yang sama boleh, dengan mendownload juga boleh. Nah, tadi yang ketiga adalah tentang gangguan atau penyakit pada organ pernapasan manusia. Oke, kita cari kalau gitu. Yuk kita cari kalau di sini mana ya yang kira-kira gambarnya sesuai nih. Karena ini menemukan gambar nih, gambar paru-parunya sepertinya tidak sehat ya, karena warnanya seperti ada penyakitnya nih. Nah, ini bisa kita lainnya klik kanan ya, jangan lupa, kemudian copy, kemudian klik presentasi kalian, diklik di slide dan Ctrl V. Nah, kalau sudah kita geser aja deh biar lebih ini, jadi nggak menutupi tulisan gitu. Nah, kalau sudah, jangan lupa lagi kayak yang tadi, diklik slide-nya, format background-nya jangan lupa. Kalau di sini format background, pastikan sudah didesain. Kalau nggak didesain nggak ada. Kemudian klik solid file, pilih warnanya yang di color sini, dipilih warnanya eyedropper. Nah, sesuaikan dengan yang ada di sini nih. Diklik aja satu kali dan sudah bisa semuanya sama. Nah, kalau sudah ini kita ganti ke slide keempat. Lanjut ke slide keempat yaitu upaya menjaga kesehatan. Yuk kita cari lagi gambarnya. Kalau misalkan tadi ada gambar yang aku suka, tapi lupa ya di mana ya. Nah, yuk kita cari deh. Tadi sepertinya ada gambar, ini nih, sepertinya oke. Tuh, lihat ya. Di sini ada Pak Dokter. Nah, sepertinya ini cocok nih untuk slide keempat tentang menjaga kesehatan. Yuk, kita klik kanan, lalu kita copy. Pilih presentasi kita, slide kita, PowerPoint kita, diklik slide-nya, lalu di Ctrl plus V. Kalau sudah akan muncul seperti ini, klik gambarnya dan geser di mana kalian mau menuliskannya, meletakkan. Misalkan aku mau di pinggir sini biar nggak di kanan terus. Boleh. Kalau sudah ini kan tulisannya tidak terlihat tuh jadinya, maka klik gambarnya, pilih format di atas ini ya. Kalau sudah dipilih, pilih ini send backward. Nah, tulisannya sudah terlihat. Tulisannya jadi tidak jelas. Nah, maka kalian klik tulisannya supaya jelas dan terbaca, maka kalian bisa menggeser atau mengecilkan nih. Di sini kalau sudah ada gambar plus seperti ini di pinggir-pinggirnya tuh. Nah, terus pilih klik ininya, titiknya. Kalau sudah ada gambar panah kanan kiri, kamu geser, klik dan geser. Wah, cakep deh. Ini kalau mau dibikin ke tengah juga bisa. Nah, dibikin rata tengah misalkan tinggal kalian klik dan pilih home. Kalau sudah home, pilih yang center. Nah, ini nih, yang jajar 4 kalian pilih yang 2 dari kiri, center. Nah, sudah. Sekarang kita bikin backgroundnya biar nggak putih ya, biar sama seperti gambarnya. Klik slide-nya, kemudian klik design ya, menu design, format background yang ada di pojok kanan. Kalau sudah, solid fill di sini, pilih warnanya, terus pilih eyedropper dan pilih yang ada di sini. Biasanya yang ada di pinggir ini akan menjadi sama. Kalau kita pilih pink, maka jadinya pink. Tapi kalau kita pilih warna dari eyedropper sini yang warna biru, maka jadinya biru. Nah, warnanya jadi sama seperti kalian membuat ini ya, seperti mendownload background dari internet. Nah, sudah deh. Kalian juga bisa menggunakan yang di sini, tapi kadang kurang sesuai ya temanya. Baik. Kalau ini kalian ingin mengganti sesuai dengan gambar paru-paru misalkan juga bisa. Nah, misalkan saya ganti deh yang ini supaya gambar paru-paru semuanya. Baik, boleh. Nah, usahakan kalau perempuan pakai hijab ya. Nah, kita coba klik kanan. Gambarnya diklik kanan, kemudian di copy, presentasinya diklik. Gambar tadi di sini itu ini karena tadi kita milih dari file, maka kita solid nggak usah dipilih dulu. Diklik slide-nya, kita Ctrl V. Biasanya background-nya akan tetap sama kan. Nah, habis itu kita bisa ganti nih, misalkan kita ganti aja. Namaku nggak terlihat, terus kita klik format yang ada di atas, send backward. Nah, kalau sudah klik slide-nya,
format background kalau di sini muncul, kalian bisa pilih yang ini atau kalian klik design, format background dan muncul. Pilih solid file, kemudian pilih yang ini, more-nya eyedropper, pilih biru yang ada di sini biar sama. Oke, terlalu mepet bisa kalian atur. Nah, misalkan dikecilkan juga bisa. Nah, sekarang yuk kita bikin kalimatnya berwarna dan juga ada animasinya. Kita klik dulu slide 1 ya, kemudian klik home ya, karena ada di home bukan di design. Pilih ininya ya, apa namanya ini, kalimatnya di blok. Kemudian kita pilih, tadi sudah di home, berarti kita pilih yang ada huruf A atau font color di sini, dan pilih warna yang kira-kira bisa terjelas lihat. Kalau pink seperti ini nggak jelas ya terlihatnya, kalian bisa menambahkan biru atau orange supaya terlihat, atau merah. Nah, kita coba yang merah. Nah, yang merah sudah terlihat jelas. Kemudian namanya juga di blok, kalian pilih warnanya yang sesuai apa. Misalkan warnanya ingin warna orange atau kuning seperti ini. Kadang kurang terlihat, kalian sesuaikan saja warna yang terlihat, misalkan biru tua seperti ini. Oke, sudah bisa terlihat. Next, yang kedua adalah bikin animasinya. Nah, kita blok lagi. Nah, kita blok dan pilih animation. Menu animasinya dipilih dan pilih salah satu dari yang diinginkan. Biasanya entrance saja ya, kalian pilih entrance atau enggak gitu yang emphasize yang di sini, karena kalau exit itu akan keluar, jadi nanti judulnya tidak muncul. Kita pilih misalkan fly in. Nah, seperti ini, atau float in aja. Nah, lebih halus. Oke, Ustazah pilih float in. Kemudian ini juga di blok. Kemudian pilih salah satu, misalkan Ustazah pilih split. Nah, next kita ke slide kedua. Slide kedua juga sama, di blok dulu judulnya, semuanya di blok. Setelah di blok, pilih warnanya. Ya, pilih warnanya. Warna apa yang kira-kira akan jelas terbaca? Misalkan warnanya yang jelas itu di sini warna kuning. Kemudian ini juga dengan warna yang lain, misalkan dengan warna warna apa ya? Enaknya boleh pilih more color. Oke, misalkan pilih warna pink juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, atau ini bikin warna merah biar lebih nyambung sama keterangannya juga bisa. Nah, sudah. Pastikan di sini fontnya lebih dari 20. Yang di sini juga lebih dari 20. Kita besarkan juga nggak apa-apa supaya terbaca 40. Kemudian ini kita besarkan di sini. Nah, seperti itu. Next, kita kasih animasi ya. Animasinya di animation. Kemudian kita pilih misalkan wipe. Kemudian ini juga di blok ya, keterangannya di blok. Kemudian misalkan misalnya pilih appear. Oh, biasanya kurang jelas kalau appear. Kita bikin misalkan zoom. Nah, seperti itu nanti. Kita ganti ke yang ketiga. Slide ketiga kita klik pilih atau blok dulu judulnya. Kita pilih home. Kemudian pastikan ya hurufnya lebih dari 20 karena nggak jelas kalau kurang dari 20. Kita pilih warnanya di sini. Misalnya warna kuning. Wah, ini jelas banget, ini terlihatnya warna kuning. Kemudian warnanya di sini di blok juga warnanya diganti misalkan warna yang terlihat. Kalau hijau nggak terlihat ya. Kita pilih warna yang terlihat, misalnya kuning saja lah biar sama-sama terlihatnya dengan jelas. Nah, ini misalnya dibesarkan juga boleh, di blok dulu dan dibesarkan supaya terbaca. Ini juga bisa dibesarkan, tergeser, baik. Nah, kalau sudah, kita blok lagi untuk bikin animasinya. Diklik blok, di blok dulu dan pilih menu animation. Pilih misalkan ada pilih yang emphasize di sini. Misalkan teeter misalkan. Nah, akan hanya bergerak sedikit. Kemudian asma dan sampai emfisema di blok. Kita pilih misalkan kita mau pilih float in. Nah, seperti itu. Wah, cantik sepertinya. Kita lanjut ke slide keempat ya. Upayaku menjaga kesehatan organ pernapasan manusia, di blok semuanya judulnya. Dikasih animation dulu juga nggak apa-apa. Warna dulu juga nggak apa-apa. Kita kasih warna dulu aja. Pilih home-nya. Dipilih menu home. Kemudian pilih warna yang sesuai. Misalkan ini kita mau besarkan juga nggak apa-apa. Dibesarkan lagi. Oke, kita besarkan supaya terlihat lebih jelas ya. Nah, misalkan kita gedekan juga kolomnya juga nggak apa-apa. Nih biar terlihat. Terus ini kolomnya bisa dibawahin, diklik dulu kotaknya. Di bawah di depan di dalamnya kita blok dulu, baru kita pilih warnanya yang sesuai. Pilih warnanya. Wah, tidak terlihat ya. Oke, kita pilih misalkan warna ungu. Kita besarkan juga nggak apa-apa. Nah, dibesarkan begini supaya terlihat ya. Kalaupun ini dengan warna yang lain juga boleh. Misalkan warna kuning aja deh biar kelihatan, boleh. Nah, atau warna merah Nah, boleh deh warna merah nih biar terlihat cara menjaganya seperti apa. Kalau sudah, kita kasih animasi di blok dulu, dikasih ini, diklik animation, menu animation. Misalkan kita pilih di sini yang emphasis lagi, misalnya color pulse misalkan. Nah, dia akan begitu. Misalkan lagi kita pilih browsing. Nah, dia akan menjadi besar. Tapi akan tidak terlihat ya. Maka kita pilih yang ini aja deh, fill color.
Nah, jadinya seperti ini, nggak apa-apa ya. Nah, kayaknya cantik juga kalau ada seperti itu tadi. Kita blok dulu yang bagian keterangannya atau poin-poinnya tadi, kita kasih animasi, misalkan animasinya random bars. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum ada ABC-nya ya. Kita blok dulu aja semuanya supaya kita samakan. Pilih home-nya yang tadi karena ketinggalan, pilih numbering ya. Nah, ada 1 2 3, pilih ABCD biar sama seperti teman-temannya yang tadi. Nah, udah selesai nih slide keempat. Dari slide 1 sampai keempat sudah, kita cek dulu slide 1. Lalu kita cek apakah sudah oke. Nah, kita lihat pakai slideshow ya. Di paling bawah ada icon slideshow, kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Gambarnya sudah muncul, kita klik pakai kursor saja. Nih, udah muncul judulnya, namanya juga dengan animasi. Kita klik lagi. Nah, akan muncul di slide kedua. Kita klik lagi biar muncul judulnya. Klik lagi, keterangannya muncul, macam-macamnya apa organ pernapasan. Next, kita klik lagi. Nah, ini sudah muncul background dan juga tulisannya. Kita klik apa yang akan terjadi. Ting ting. Nah, animasinya berjalan. Next, kita klik lagi. Nah, di sini sudah ada apa saja, yaitu asma sampai emfisema. Kita lanjut ke slide terakhir, yaitu upaya kita. Sudah ada judulnya. Kita klik. Nah, muncul di animasinya. Nah, kalau sudah klik dan muncul deh ini keterangan upaya kita menjaga kesehatan. Klik lagi, sudah selesai, maka kita bisa klik juga di situ atau pilih ESC di pojok kanan, pojok kiri atas keyboard. Kalau sudah selesai, Masya Allah. Kalau sudah selesai, yuk kita simpan ya dengan cara klik file, klik save atau save as. Kemudian pilih foldernya, misalkan Ustazah pilih TIK, folder TIK. Biasanya sudah muncul judul, namanya sesuai dengan judul. Kita ganti dengan format seperti ini. Nama kamu siapa? Misalkan Nihlatul Izzatin Mala. Strip ya, kelas kamu apa? Misalkan Ustazah 5G, strip lagi UAT dengan huruf besar UAT, strip TIK, strip ourselves. Temanya ourselves ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah klik save, ingat-ingat foldernya di mana. Nah, setelah itu kalian bisa mengirimkan di Google Classroom. Seperti itu caranya. Nah, kalau sudah, sekarang giliran kalian untuk mempraktekkan dan membuat presentasi yang menarik sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan ya. Terima kasih sudah melihat tutorialnya. Semoga diberi kelancaran dan diberikan hasil yang maksimal. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.